Ada surat dan juga pemberitahuan dari bank, loh kok kalian sudah mengajukan restrukturisasi kredit? Oke. Tapi menunggak, kaget. Ternyata ada yang memalsukan tanda tangan pimpinan dan Cabang. Kepala cabang. collection. Ini tidak dilimpahkan dan malah di SP3. Kenapa Kejati kok memberikan perintah di penyidik untuk menghentikan? Penuntut umum kan mempunyai wewenang mengeluarkan SP3 juga. Iya. Hukum ini sudah 5 tahun. 5 tahun? Nggak selesai. Pimpong sana, pimpong sini. Paling menyakitkan, nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bank ini. Meminjam modal gitu ke bank. Iya, karena ibu pasti namanya red flag kan di BI. Kami kan hanya cuman butiran debu ya dibandingkan korporasi yang sebesar itu. Ya, evaluasi aja lah orang pusat. Iya, pasti ini oknum ya kan. Masih Iya, oknumnya. iya. Masih perwakilannya yang Kejati itu malah seolah-olah bertindak sebagai lawyernya bank. Itu Jaksa dia. itu kan membela korbannya. Betul. Nggak ada. 3, 2, 1, close the door deh. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama. Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU Lembaga Bantuan UIA. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jogja. Berbagai macam daerah datang ke LBU. Dan ini ada dengan Mbak Evi Simanjuntak. Simanjuntak. Oke. Sama nih, Bang. Ya, dari Batak juga. Ini Saya Ringo, Mas Uya. si Ringo. bukan dari Medan. Dari Medan juga. Ringo. Sudarmono Siringo-Ringo. Oh, si Ringo. Iya. Jadi ada orang Medan, orang Batak berempat bersama satu orang Sunda. Tidak ke Jawa Timur. Saya Sunda, ibu saya, bapak saya Jawa Timur. Patriniel dong. Iya, Patrinia. Ya, orang Jawa. Sayanya Portugis. Iya, nggak nyambung ya. Oke, gimana nih Bang? Ini ada masalah apa nih dari Ibu Evi ya? Iya. Dan Jadi- juga Mas Ringo nih. Beliau kan ngadu lewat Instagram ke saya. Satu marga bener. Aku panggil Ito lah kalau Simanjuntak ya. Ini kan kalau Bang Martin Simanjuntak, Mbak Jennifer Panjaitan. Panjaitan. Oke. Ini Simanjuntak. Jadi ada permasalahan di 2018 dengan salah satu bank. Sebut aja lah Bank Mandiri di daerah Sleman ya. Iya. Inisial ini ya, Mandiri. Iya, Bank Mandiri Sleman. Dan itu Nah, inisial ya langsung ya. Bank ini ya itu memberikan pinjaman dengan agunan 9 unit motor ya Iya. untuk modal usaha Oke. Saya apa usahanya? Rental motor. Rental motor. Oke. rental motor. Nah, ternyata di 2018 ya Ito ini dan suaminya itu sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi Iya. cicilan karena cicilan baru jalan 15 kali udah bayar 15 juta masih sisa 50 juta lagi cuman tidak ada kesanggupan karena sepi sewa-sewa itu kan. Oke. Sebenarnya Ito ini sama suami sudah merelakan udahlah kalian ambil aja di motor. gitu ambil aja ya. motor itu kan. Nah tiba-tiba ada ini permintaan ya Petugas bank. petugas. Ya udahlah sini saya ambil aja motornya nanti kita jual. Oke. Nanti sisanya dibayar pokok gitu ya. Bawah tangan apa resmi? Ya ibaratnya dalam tanda petik quote and quote supaya ada selisih gitu loh ya. Oke. Nah sempat diambil ya motornya. Diambil 2. Dua. Nah, sebenarnya kan niatannya biar selesai, jadi bukan cuma utangnya ngerti. selesai, sehingga BI checking juga selesai. Nah ternyata menurut Ito ini pada saat itu ada surat dan juga pemberitahuan dari bank bahwa katanya, loh kok kalian sudah mengajukan restrukturisasi tapi Restrukturasi kredit. Iya. Oke. tapi menunggak. Loh ini kaget, kita nggak pernah ngajuin katanya. Nah disitulah permasalahannya timbul. Ternyata ada yang memalsukan tanda tangan dan juga mengajukan restrukturisasi kredit. Sudah ada satu orang yang menjadi terpidana, tapi ada 2 orang lagi yang menurut kesaksian di dalam BAP itu, Iya. ya, dan menurut bukti surat yang kita baca itu dugaan kerasnya sebenarnya bukan hanya melibatkan satu orang ini sih. Tadi siapa? Margianto. Murgianto. Murgianto ini bagian apa di Bank Mandiri? Marketing. Marketing. Oh, marketingnya, oke. Tapi Akhirnya berkasnya dilimpah ke kejaksaan yang dihadiri hanya Murgianto. 2 orang lagi nih pimpinan dan satu lagi pimpinan apa? Cabang. Collection. Kepala cabang. collection. Ini tidak dilimpahkan dan malah di SP3 Mas Uya. Katanya kurang bukti ataupun katanya tidak ada evil mind ataupun mens rea, niat jahat. Itu kan azas hukumnya kan ada tuh ya. Handstraf Zonder School. Ya, tidak ada satu kesalahan tanpa perbuatan dan juga melawan undang-undang. Nah, perbuatan yang dimaksud itu adalah 2, actus reus dan mens rea. Nah, masanya mens rea itu
biasanya dibuktikan di depan persidangan, bukan ya melalui adjudikasi ataupun melalui proses pemberkasan seperti itu. Karena kan kalau kita kan negatif, pembuktian negatif, 2 alat bukti terpenuhi, ya sudah Iya. disidangkan gitu. Nah, untuk lebih jelas teknisnya yang akan menjelaskan nanti Ito kita ini sama tim dari penasihat hukumnya, karena mereka baru menang pra peradilan, Mas Uya. Oh, udah menang Prapit. Menang pra peradilan. ya. Aplaus dulu. Oke, jadi baru menang Prapit, udah menang Prapit yang menyatakan bahwa SP3 tersebut tidak sah. oke, pemberhentian penyelidikan perkara itu tidak sah, Ya, gitu dan ya. memerintahkan penyidik Untuk melanjutkan. untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkan seluruh berkas perkara yang ada kepada Kejaksaan Tinggi DIY untuk dapat dilimpahkan lagi ke pengadilan Iya. untuk disidangkan supaya Iya. kita lihat apakah ada kebenaran material terkait unsur-unsur pidana ataupun tidak adanya unsur-unsur pidana terhadap 2 orang tersebut. Karena 2 orang ini sudah jadi TSK, Mhm. sudah TSK kan? Sudah. 2,5 Bukan cuma tahun. SPDP kan? Sudah TSK. Tapi tiba-tiba SP3 waktu itu. Sudah TSK tapi tiba-tiba kata tidak ada mens rea, kan Iya. lucu kan? Iya. Aneh, setahu saya kalau memang tidak ada mens rea ya dari awal. Hmm. Nah tiba-tiba katanya ada surat ya dari mana? Kejaksaan Tinggi ya? Katanya tidak ada mens rea begitu kalau nggak salah. Iya. Itu petunjuk terakhir itu dari Kejati tanggal 7 Maret itu. Yang pada intinya dalam surat tersebut yang saya baca, pihak Kejati DIY meminta kepada penyidik untuk mengambil sikap sebagaimana yang diatur di dalam 109 KUHP. Nah, di situ kan untuk penghentian penyidikan. Betul. Nah, yang kami pikirkan pada saat itu, kenapa Kejati kok memberikan perintah dalam hal ini penyidik untuk menghentikan? Penuntut umum kan mempunyai wewenang untuk mengeluarkan SP3 juga. Iya. Di situ. Sebenarnya dari penyidik ya berdiri saja di dalam proses yang mereka lakukan. Tidak usah menghiraukan apa permintaan dari penyidik, kecuali memang itu terkait dengan proses penyidikan untuk pemberkasan sampai nanti di tahap 2, oke lah. Tapi kalau untuk menghentikan penyidikan seharusnya kan masing-masing instansi ini kan punya kewenangan seperti itu. Dan yang membuat kita heran lagi, P19 itu kan yang sesudah mereka lengkapi dari penyidik ini itu di bulan November 2020 kalau tidak salah, dan dikembalikannya itu dari penuntut umum tanggal 7 Maret 2021. Nah, ini kan secara undang-undang KUHP acara pidana kan sudah melampaui waktu. Yang dimana di 110 ayat 4 itu kan batas waktunya itu maksimal 14 hari. Apabila lewat dari 14 hari itu sebenarnya sudah menjadi kewenangan dari penuntut umum. Tapi itu dikembalikan lagi kepada penyidik kayak gitu. Harusnya ambil aja, Iya, habis itu dipengaruhi gitu kan. Iya. Cuman kan ini kan justru ada petunjuknya ya, quote and quote nih. Iya. Menurut Ringo. rekan tadi dan juga Ringo Iya. sama Ito, justru petunjuknya katanya mengambil sikap sesuai 109. 109. Oke. Kalau Ibu Evi sendiri apa sekarang yang ingin disampaikan tuh apa tujuannya? Jadi lebih ingin ke kasus ini? Iya, ini kan sudah berlangsung, hukum ini sudah 5 tahun. 5 tahun nggak selesai-selesai? Nggak Oke. selesai. Pimpong sana, pimpong sini. Tadinya kami lapor itu di Sleman, Polres Sleman. Polres Sleman awalnya. Karena kan kita pikir pemalsuan tanda tangan. Terus oleh Polres Sleman ditarik sama Polda, karena di Polda DIY yang ada bagian kriminal khusus, Iya, krim bagian khusus. krim khusus bagian apa tuh, bank Iya, gitu. iya. Nah, tapi setelah berjalan hasilnya malah cuman yang dihukum itu malah cuman pemalsuan umum. Oke. Jadi yang bank itu padahal kami kan ke bank urusannya gitu, tapi kok hasilnya kok malah hanya pidana umum, pemalsuan biasa. Nah, menurut yang sepanjang ku alami, ya memang yang 2 ini diselamatkan. Oke. Yang kerugian yang Ibu alami apa? Yang Ibu Ya, yang paling menyakitkan tuh sih ini, Mas, apa tuh? Kami kan hanya orang kecil ya, jadi nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bank ini. Mau minjam usaha, mau minjam modal gitu ke bank. kan Iya, karena Ibu pasti blacklist. namanya red flag kan di BI. Iya. Kalau orang dianggap penunggak kredit, blacklist Iya. Ibu nggak bisa Nggak bisa. mengajukan pinjaman di Kredit mana-mana. motor pun mau mulai dari nol nggak bisa. Nama Ibu udah dinotis lah ya, iya, iya. Itu yang paling menyakitkan. Iya. Karena kan ya kita dari usaha gitu, kayak mana mau Iya. bertahan hidup gitu. Nah, kira-kira kenapa oknum bank ini kemarin sampai memasukkan tanda tangan dan melakukan hal seperti ini?
ini dari yang sampai sekarang juga Iya. karena saya baca berkas itu ya, Iya. masih berpikir apalah untungnya. Kalau memang mau mendapatkan agunan itu kan bisa dikompromikan lah ya. Iya, dibicarakan ya. Ya cuman saya bingung kalau kenapa mesti sampai mengajukan restrukturisasi, Iya. ya, Restrukturisasi nekat gitu kredit ya kan? menandatangani tanda tangan orang lain. Dan yang lebih lucunya lagi Mas Uya, karena kita tidak tahu apa motivasi mereka, di berkas acara yang saya baca itu si siapa namanya? Ruki dan satu lagi siapa namanya? Dian Rindu. Yang terpidana Dian Rindu. Margianto yang terpidana. Oh, Margianto. Margianto. Iya. Mereka berdua sama-sama mengatakan bahwa mereka itu diperintah Oleh siapa gitu? untuk melakukan restrukturisasi oleh pimpinannya, Iya. oleh kepala cabang tersebut. Iya. Nah makanya di dalam berkas ini nih, kalau Mas Uya lihat nih, ya berkasnya si Murgianto nih bin almarhum Murdiono, di sini tuh ada pasal 55 ayat 1 ke 1 nih, Pasal 55 itu bersama-sama ada kesamaan kehendak, atau ya setidak-tidaknya pasal 56 perbantuan, membantu seseorang membuat tindak pidana. Nah tapi di surat dakwaan tiba-tiba hilang itu, dan perkara yang dua lagi stop. Nah itulah yang diperapit sama mereka ini. Oke, dan menang di Prapit. Menang. Artinya kalau menang di Prapit, artinya kasus itu bisa dibuka kembali. Wajib. Iya, Iya. harus dibuka kembali. Nah makanya karena sama ya, udah hampir sama juga. Tadi kan 2019, ini 2018. Iya. Sekarang 2023, sudah dapat kepastian hukum, harus dibuka lagi dan dilimpahkan kepada kejaksaan, dan kejaksaan harus segera melimpahkan lagi ke pengadilan. Ya kalau saya sesama warga negara ya, menurut saya sudah tepat datang ke lembaga bantuan supaya apa? Iya. Supaya para atasannya melihatlah ya bahwa ini hukum gitu ya. Iya. Bukan hal-hal yang lain gitu. Jadi Iya, udah iya, lakukan iya. aja. Apalagi tadi bukti suratnya ada, saksinya ada, Ahli sudah. ahli Ahli ada. ada, Dari OJK pun ada. saksi korban juga sudah memberikan keterangan. Apalagi yang kurang? Ya Prapit juga udah menang lagi udah. Iya. Rapidnya mana? Ya sudah, buktikan aja di meja hijau lah. Iya. Benar nggak? Oke. Artinya berarti siapa yang bersama-sama melakukan bersama si Murgianto tadi kan? Margianto. Margianto tadi ya. Oke. Dan berarti setelah Prapit langkah berikutnya apa nih? Ya, apa langkah berikutnya, Ringo? Kita nanti akan menyurati penyidik Polda DIY Iya. supaya sesegera mungkin hasil dari putusan Prapit tersebut dilaksanakan oleh mereka. Iya, harus dibuka kembali kasusnya. Walaupun itu kan secara paralel pengadilan sudah mengirimkan Iya. salinan dan amar putusannya juga kepada mereka kan. Betul. Nah, makanya ya di sinilah kita sosial kontrol, Mas. Iya betul, kontrol sosial, betul, setuju. Kontrol sosial. Yang benar kita puji, kita apresiasi, yang kurang-kurang gitu, atau nggak yang mau belok-belok dikit ya kita. Sikat lah. Kita inilah. Kita benerin lah. Kita pantau-pantau Iya, lah iya, gitu iya. kan, supaya yang lain juga tahu. Supaya jadi gini loh. Supaya nanti nggak ada alasan lagi, oh tidak terpantau kami itu di daerah gitu ya. Iya. Nah, kalau mau mantau di daerah ya lihat aja di channelnya Uya. Iya, kita justru memberikan informasi, memberikan informasi kepada yang atasan-atasan bahwa di bawah-bawah di daerah-daerah masih ada seperti ini. Benar. Betul. Jangan malah dimusuhin. Benar. Iya. Oke. Iya, Oke. takutnya juga kan banyak seperti kami ini tapi nggak berani mau Oh, benar. gitu. Harus berani, kalau kita benar jangan pernah takut. Ya makanya kami sampai 5 tahun itu aja efek jerah juga. Ya tapi memang kami kan hanya cuman butiran debu ya dibandingkan korporasi yang sebesar itu. Cuman prinsip kami gitu, Mas. Kalau kita benar nggak boleh takut. Ya, kalau itu bukan korporasi saya jamin. Karena saya tahu Bank Mandiri dia tidak akan mentolerir hal seperti itu. Ya, pasti. Makanya gini loh. Ini ya kalau nanti ada pihak Mandiri yang nonton ya evaluasi aja lah orang pusat. Iya, pasti ini oknum masih ya kerja, kan. masih Iya, kerja oknumnya. iya. Masih Masih, nah itu. kepala. Iya. Masih kerja Masih lagi kan ya? di situ juga. Masih. Sudah dipindah, bukan Pindah di tempat. bank itu lagi. Banknya sama. Cabangnya beda. Cabangnya beda. Iya. Ya, iya makanya tetap kan harus dievaluasi. Masa orang yang membuat seperti itu masih diberikan pekerjaan? Iya, iya, Harusnya Karena ya. ini juga kan bank ini bank BUMN. Nah, karena kalau bukan bank BUMN yang memberikan kenyamanan dan Kesempurnaan. kepada Kepercayaan. nasabah, bank siapa lagi gitu? Iya. Ini punya negara dan ini warga negara. Kan harusnya kan milik negara ini yang memberikan Iya. kenyamanan kepada masyarakat. Betul.
Oke. Jadi harapan kami sebenarnya oknum-oknum ini segeralah kalau bisa dibereskan kayak gitu supaya Iya. ya kita ini nasabah-nasabah dan Bu Evi juga Ada keputusan, ada kepastian hukum Ada juga. kepastian hukum Jadi juga red di sini. flag di BI itu Iya. BI Saya checking pakai Bank Mandiri. sudah bisa. Ya, saya juga mandiri. Dari SMA. Deposito saya juga mandiri. Aduh. Tapi kan nggak apa-apa, kita kan tidak mendiskreditkan atau menunjuk pada satu lembaga atau instansi, enggak. Ini kan Tapi memang oknum. kadang-kadang ya semua namanya oknum ada banyak. Oknum Iya, ada. iya. Nakal. Setuju bang, setuju. Ini kan bukan masalah lembaga atau instansi Betul. tertentu, tapi ini kan kita adalah bicara oknum. Justru kita memberikan informasi dan bantuan kepada lembaganya bahwa ada hal seperti ini gitu kan. Iya. Oke, Kami dan- juga udah sampai ke itu juga, Mas. Sampai ke Kompolnas, Mabes, Propam. Semua udah kulakukan. Tidak ada hasilnya. Nggak ada. Oke. Makanya ya puji Tuhan, aku bandel aja setiap ku lihat udah ku ini aja. Kalau dibalasnya ya syukur. Ya jangan pantang ternyata. menyerah. Oh. Sekarang makanya ini pertanyaan satu pertanyaan besar lagi, kenapa orang kok mengadu ke saya? Karena mereka banyak yang saya tanya balik. Kenapa nggak mengadu ke ABCD? Karena nggak pernah ada jawaban, tidak pernah Iya. ada balasan walaupun itu ada hotline-nya. Iya. Ya, intinya mungkin ini bisa jadi bebenah juga buat instansi-instansi apapun. Hotline itu tolong dipergunakan dengan baik. Ada orang nanya, dijawab dong. At least kan jawabannya aja udah bisa membuat tenang. Ini dijawab aja enggak gitu kan. Nggak ada. Iya. Kami udah 5 kali Iya. audiensi ke Kejati. Ya apa gunanya Kompolnas, apa gunanya? Ya kan, ayo dong Kompolnas, Komisi Polisi Nasional ya harus berfungsi juga sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Tapi Iya. memang perlu dibekali Iya. dengan peraturan yang baru ya. Iya. Sehingga mereka tuh memiliki kewenangan yang lebih. Saya paham. Iya, ngerti. Mereka bisa Payung apa hukum gitu memang kan ya. iya. Jadi hanya dibikin kayak model apa anak kecil ngangkat piala doang. Padahal Iya. sebenarnya nggak ada prestasi. Jadi kayak Komnas doang gitu kan. Cuman akhirnya sebatas memberikan rekomendasi gitu kan. Iya. Komnas juga menurut saya juga harus dibikin satu peraturan baru, karena kalau cuma Komnas kasih rekomendasi habis itu apalagi gitu kan. Iya. Jadi kayak buang-buang anggaran negara menurut saya sih. Betul. Anggaran dong. Iya kan? Iya. Ya udah. Di belakang layar pun itu keluhannya kepada kita, cuma kan mereka nggak enak aja ngomong kan. Saya nggak bisa sebut namanya. Ya betul, teman-teman saya juga banyak di Makanya situ ya. kita pakai apa secara normatif aja kita sampaikan memang bahwa problemnya kewenangan mereka. Nah tapi kewenangan mereka ini kan juga kan kenapa tidak diberikan lebih besar? Keleluasaan lagi ya. Karena apa? Ya, siapa sih yang mau diawasin? Iya benar. Ya pasti akhirnya dibatasin. Mendingan mana? Di publik seakan-akan diawasin padahal pengawasannya tidak memiliki apa Kewenangan cakar yang apa-apa, kuat. iya. Atau beneran dikasih cakar sehingga orang yang diawasin nanti was-was gitu kan. Ya. Kalau saya ya udah awasin aja. Ya kalau emang tidak ada fungsi-fungsi itu ya mungkin fungsi-fungsi kita ini untuk sebagai kontrol sosial itu yang lagi akhirnya lebih penting. Ya. Iya, ya itu tadi Iya. Mas, sudah audiensi 5 kali ke Kejati, ke Aswas, ke segala macam. Malah waktu kami audiensi ke Kejati itu perwakilannya yang Kejati itu malah seolah-olah bertindak sebagai lawyernya bank. Coba kita kan tahu jaksa Nah, itu itu dia. kan membela korbannya. Betul. Nggak ada. Kadang-kadang suka salah kaprah. Nah, Ya kan? Satu lembaga atau komisi tertentu, ya kan? Komnas tertentu yang harusnya berpihak kepada siapa, tapi justru dia Iya. salah kaprah. benar. Nah itu dia. Ini emang banyak salah kaprah di sini. Bang. Sudah kami alamin itu. Ya, mudah-mudahan salah kaprah ini banyak terjadi. Harapannya apa? Harapannya apa? Kan udah menang Prapit nih. Iya. Tadi kan amarnya jelas ya. Jelas. Menyatakan bahwa SP3 Tidak sah. nomor sekian-sekian itu kan atas laporan sekian-sekian tidak sah. Berarti kan kalau tidak sah apa implikasi hukum kan harus dibuka lagi. Dibuka lagi. Nah, itu kan udah sampai sini kan? Sudah sampai tahap PSK kan? Sudah. Oke. Yang kedua kan memerintahkan kepada Untuk melimpahkan termohon pra peradilan yang dalam hal ini adalah Polda. Polda ya? Polda DIY. Polda DIY. Ditris Kremsus, ya Ditris. Ya, itu kan untuk segera melimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi kan? Iya. Lalu kepada apalagi tuh pengadilan nanti ya, Kejaksaan Tinggi ya. Nah, harapan rekan Rigo dan Ito Simanjuntak apa ini? Sehubungan dengan amar putusan itu. Ini kan amarnya jelas. Iya. Iya. Siapa tahu nanti ditonton sama pejabat-pejabat. Iya dong. Supaya mereka bisa tahu juga bahwa ya kita harus kawal ini keadilan ini gitu loh. Iya, harapannya itu ya itulah maksudnya ya hukum itu jangan ya selama ini jadi yang saya yakini hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu yang saya alami 5 tahun. Mudah-mudahan dengan ini kalau misalnya apa gitu ya samalah gitu. Yang salah ya salah. Jangan karena yang tadi hanya marketing itulah ditumbalkan, yang pimpinannya diamankan itu kan nggak bisa. Jadi kami juga rakyat kecil ya percaya sama oknum-oknum yang
berapa Ya. ini, itulah. Ya, dan buat para pejabat-pejabat yang saya share link-link saya setiap harinya, jangan bosen ya. Syukur-syukur kalau dinonton. Kalau enggak, saya akan terus-terusan bukan meneror, bukan mengintimidasi, justru memberikan informasi. Ya, saya mau bodo amat, saya udah muka tebel, bebel bodo amat. Ya, tapi terima kasih juga para instansi dan pejabat-pejabat dan menteri-menteri yang sudah menjawab dan langsung berkoordinasi. Gerah nggak apa-apa. Ya kan? Kita harus berani karena kita benar. Maju tak gentar membela yang benar, bukan membela yang bayar. Yes, kalau gitu saya Surya Utama dan juga Bang Martin Simanjuntak, Mbak Jennifer Panjaitan, Mbak Evi dan Mas Siringo-Ringo. Iya. Iya, luar biasa ya. 4 Batak dengan 1 Sunda dan Jawa Timur. Terima kasih. Saya Surya Utama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lagi seperti kemarin, kau tak tertahan.